Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini bertepatan dengan 13 Agustus 2023, kami seluruh warga Nahdliyin Daerah Istimewa Yogyakarta bisa mengadakan forum ini, forum warga Nahdliyin Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di samping kami ini adalah semua perwakilan dari kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Kiai Haji Faisal, ini perwakilan dari Bantul, ada Kiai Hamdanuddin perwakilan dari Sleman, Kabupaten Sleman, beliau ada Kiai Najib Wajid, ini beliau mewakili Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah kami ini Pak Haji Sugio, ini dari Gunung Kidul, ya. Langsung bahwa inisiasi kami mengadakan ini adalah awal karena adanya sebuah keprihatinan, di mana kemudian fatil-fatil kita dari warga muassis Nahdliyin, bahwa Habib Syekh ini kan dengan beberapa kolega yang ada dari dulu memperjuangkan bangsa ini, kemudian kita tahu bahwa warga Nahdliyin itu luar biasa, hampir 70% ya, Muslim di Indonesia. Ini kebanyakan ada warga Nahdliyin, tapi ketika dalam pesta demokrasi sering tidak tersalurkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh warga Nahdliyin itu sendiri. Maka saya menginisiasi untuk adanya forum ini, bahkan kita ini saya tegaskan bahwa kader terbaik yang kami putuskan tadi di dalam rapat forum warga Nahdliyin, ada kesepakatan bahwa kader terbaik Nahdlatul Ulama saat ini adalah Gus Abdul Muhyiddin Iskandar, dan kita mandatkan ini untuk menjadi capres calon presiden di 2024 nanti. Ini melalui diskusi yang panjang, dan kita putuskan seperti itu. Inti dari pertemuan ini, di samping beberapa agenda yang memang harus kita bawa untuk senantiasa memberikan ekonomi kerakyatan yang berbasis pesantren, masjid, desa ini. Di samping itu terpenting bahwa ketika nanti ada sosok pimpinan yang memang dari santri, insya Allah kita akan tahu soal itu semua. Kiranya seperti itu cukup dari kami. Dan tadi sudah ada kesepakatan dari teman-teman delegasi dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, kemudian Kulon Progo, juga ada kabupaten kota. Ini semuanya sudah sepakat dengan 7 yang kita sepakati dari 7 budaya tadi. Mungkin bisa langsung nanti statement langsung dari beliau yang perwakilan daripada Kulon Progo. Monggo Pak Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih kepada semua media, pada semuanya yang hadir. Kami tidak banyak memberikan komentar, yang jelas kita harus bangkitkan lagi bahwa kita besar itu kadang-kadang dikecilkan oleh mereka, terutama para kiai. Dinabubukkan bahwa kiai ngurusi pondoknya saja karena politik itu kotor. Ini yang harus kita pertegas lagi, bahwa kita penting salah satu atau sebagian itu memang harus berpolitik, karena baik kesehatan, olahraga, keagamaan, kebudayaan, semuanya itu tidak lepas dari namanya politik. Kebijakan pemerintah ini akan menguntungkan atau merugikan warga NU, kita harus berpolitik. Makanya kami hadir di sini dalam rangka untuk Indonesia melalui kebesaran Nahdlatul Ulama. Kita besarkan Partai Kebangkitan Bangsa, kita dukung Gus Muhyiddin Iskandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warga Nahdlatul Ulama ini. Dengan adanya forum ini, kami mengajak semua lapisan masyarakat dimanapun berada di Indonesia untuk ikut membangkitkan, mendukung kader-kader NU, apalagi untuk maju jadi pemimpin nasional seperti yang disampaikan di forum tadi, yaitu dari PKB Bapak Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Jadi tidak ada salahnya warga NU itu semuanya bisa mendukung, karena PKB dilahirkan dari NU. Demikian, terima kasih. Lanjut Bang, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku perwakilan dari kota sekaligus ketua panitia dari acara forum ini, sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadikan sumbangsih bagi bangsa, bagi negara, kader dari Nahdliyin, warga Nahdliyin, kader dari santri benar-benar bisa mewakili kami masyarakat warga Nahdliyin khususnya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan primer warga Nahdliyin khususnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini bisa terlestarikan dan bisa bisa dilestarikan dan bisa dijaga sampai kapanpun. Terima kasih. Lanjut perwakilan dari Kabupaten Sleman, Bapak Kiai Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja bahwasanya di pemilihan pimpinan negara tahun ini, marilah kita memilih calon yang soleh, dan di antara yang soleh adalah yang santri. Oleh karena itu kami ingat sebuah makalah yang mengatakan asyasah juz'un min ajzai syariah wa far'un min furu'iha. Jadi kita sebagai santri warga Nahdliyin dalam hal berpolitik memilih pemimpin yang wajib, memilih pemimpin yang soleh, yang santri adalah hukumnya wajib, karena ini adalah bagian dari syariat. Oleh karena itu kami forum warga Nahdliyin Daerah Istimewa Yogyakarta telah memutuskan, dan di antara keputusan yang telah kami putuskan, mendukung Panglima Santri beliau Gus Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden pada pemilu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soke mawon sini dari awal sampai akhir, saya perwakilan dari Bantul, perwakilan saya namanya sendiri, saya perwakilan karena dipanggil ditimbali kalian Gus Fahmi dan tidak dawuh. Dari awal sampai akhir saya setuju apa yang dikatakan beliau tadi. Jadi sampai kemawon, yang jelas kalau saya ulang intinya sama. Yang jelas mungkin hajatnya beliau yang didoakan, para Nahdliyin yang mendukung beliau, mungkin Nahdliyin di lain tempat semua juga ikut mendukung beliau, yaitu mendukung Kiai Haji Gus Muhaimin Iskandar. Mugi-mugi sakedos hajat pun dikabulkan Gusti Allah Taala. Oke, tetap semangat kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak. Silakan kemudian. Tapi ada usulan untuk memisahkan antara dan takmin, seperti apa yang nanti akan dilakukan korban PJ
Insya Allah karena saya adalah bagaimanapun juga murid dari Gus Dur, kemudian saya juga dekat dengan Mbak Yeni dan Mas Muhyiddin, dan insya Allah lah apa nanti yang kemudian kita dimunculkan tadi akan kita fasilitasi secara mungkin awal pendekatan kami nanti saya akan menghubungi beliau berdua, kita ajak ngopi, baru kita ajak nanti insya Allah kemana dulu kan gitu ya, kita akan bertemu seperti itu insya Allah. Ya. Mungkin sepenting apa Islam tersebut antara mungkin bagi NU sendiri. Sebenarnya gini, kalau dalam persoalan ini sejak awal sudah kami sampaikan, sebenarnya ada Islam itu kan sebuah kewajiban ya, yang dibutuhkan untuk. Tapi sebenarnya secara pribadi antara Mas Benny dengan Mbak Yeni sudah tidak ada apa-apa saya lihat. Jadi sebenarnya cuma media aja yang kemudian banyak yang mohon maaf ya, media aja yang sering ketika akhir atau pas waktu mau pemilu yang seperti ini kemudian dimunculkan yang seperti itu. Tapi pada prinsipnya saya lihat kedekatan mereka juga dekat kok dalam keseharian. Ya memang kalau kemudian beda istiadat dalam berpolitik itu hal yang wajar. Di NU pun banyak dari dulu seperti itu. Tapi insya Allah kalau itu kemudian kita akan mampu untuk memberikan dukungan yang luar biasa untuk PKB misalkan, atau untuk ketentangan warga Nahdien pada umumnya, insya Allah akan kita laksanakan. Dan tidak ada dendam di NU. Oke, artinya kita itu jelas ya, menjadi syarat betul sebagai santri itu kita dididik di pesantren-pesantren itu tidak ada dendam. Nah, kalau kemudian ada dendam dalam hal ini, maka sebenarnya harus dipertanyakan kesantriannya. Nah, dari baik dari keduanya insya Allah tidak lah kita harapkan. Terima kasih. Ya mungkin lain ada? Ya. Terkait ini suara para santri ini kan sangat penting karena mereka juga jumlahnya banyak. Mungkin seperti apa langkah dari Bapak untuk mengedukasi agar tidak ada golput mungkin di antara para santri, kemudian bagaimana agar mereka melakukan fasilitasi dalam menyalurkan suara. Ya, kita akan terus gulirkan ini. Harapan kami bahwa kami akan memberikan pengertian pada semua santri di Indonesia ini bahwa yang namanya nasbul imamah itu kan wajib. Jadi tidak ada di dalam tradisi Nahdlatul Ulama kemudian harus golput itu tidak ada. Nah, maka kita tetap dorong itu bahwa kita akan sukseskan pemilu itu, tapi penyuksesan pemilu itu dengan sikap yang ya kesantrian juga. Gimana? Ya, lah kita sering di NU kan sering ya diskusi-diskusi itu mesti ada guyon lah ya. Jadi kita harapkan santri menghadapi pemilu itu dengan yang gembira, gitu. Yang gembira, enak, enjoy gitu. Tidak ada kemudian malah perbedaan menjadikan sebuah dampak yang negatif, misalkan saling bermusuhan, dan ini akan kita hindari juga. Dan itu akan kita dengungkan dan kita sampaikan ke beberapa forum ke depan di daerah masing-masing. Untuk sarana pencoblosan di fasilitas pesantren kan biasanya ada TPS khusus, Ya. mungkin harapan ke KPU untuk memfasilitasi. Dan soal itu bahwa kemudian kami tetap mengalir aja seperti yang sudah regulasi yang terjadi. Untuk bilik nggak perlu harus ada khusus bilik pesantren dikasih gitu. Ya KPU berjalan regulasinya seperti biasa aja. Kita ikut berbaur dengan masyarakat karena ini kemudian menjadikan satu sarana juga saling kenal antara santri dan masyarakat halayak ramai. Ini lebih demokratis menurut kami. Karena kalau kemudian nanti misalkan kita fasilitasi KPU ini ada bilik suara di pesantren ini kami juga mohon maaf dalam tanda petik ini kita belum begitu
bukan maksudnya percaya, tidak percaya, bukan, tapi kita belum. Nah, kalau kemudian nanti memang mudah dipetakan politik santrinya kan, ini kan bahaya juga ya. Karena negara ini masih baru mulai, kita akan sebagaimana KK tadi katakan bahwa kita memang sedang berikhtiar bagaimana membangun bangsa ini betul-betul nanti akan menjadi bangsa yang diharapkan oleh semua masyarakat yang berkaitan dengan seperti itu. Cukup? Ya. Dalam poin keputusan silaturahmi tadi kan ada 7 poin, nomor itu kan memberikan dukungan mutlak kepada Muhaimin Iskandar. Iya. Karena kita tahu politik itu kan dinamis bisa. Iya. Nah, kalau apalagi ini baru saja koalisi baru aja ada penambahan pada Golkar untuk Prabowo. Iya. Nah, kalau misalnya nanti PKB ke depannya itu memberikan mandat atau setuju kepada orang selain Muhaimin, apakah Forman ini akan tetap memberikan dukungan untuk PKB atau enggak? Ini jadi sikap tegas kami bahwa kami punya keyakinan bahwa kemudian ketika gabungnya beberapa partai di koalisi Prabowo dan Caimin itu yang dibangun oleh Caimin dan Mas Prabowo, kami punya keyakinan bahwa ulama-ulama kami punya keyakinan ketika kemudian tidak mengangkat Caimin ya maka tidak akan jadi. Kita aja. Karena bagaimanapun mengaca di pemilu-pemilu yang telah lalu itu kan kalanya ada di Jatim dan Jatim yang bisa mengkonsolidasikan ini suara Jatim dan Jatim itu hanya figurnya cuma satu, yaitu Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Maka kami cantumkan tadi bahwa kader terbaik Nahdlatul Ulama adalah Gus Abdul Muhaimin Iskandar, itu saja. Kalau kemudian setelah kemudian PKB nanti dinamis tadi tidak ya semaksimal mungkin kami akan dorong, karena ini menjadi sebuah keputusan yang jelas dilihat oleh banyak orang bahwa di PKB sendiri ya, utama memandatkan beliau. Kemudian kita coba tanya beberapa ulama yang ada khususnya di DIY pun kita juga tahu bahwa mereka sudah mengetahui itu bahwa kader terbaiknya itu. Maka kita harus semaksimal mungkin, ibaratnya wong nikah ini Mas, sebelum jalur melengkung ya tetap harus dijalankan, itu aja. Nah, kalau sudah jalur melengkung bagaimana sikap kita? Ya kita sebagai kenapa Forwan itu kan sebagai jamiah kultural, ya kita nanti akan evaluasi juga apakah bagaimana kita arahkan Forwan. Yang jelas Forwan ini kami harapkan sebagai satu forum yang nantinya mampu menjadikan watawasau bil haq watawasau bis sabr bagi keseluruhan warga Nahdlatul yang ada. Insya Allah seperti itu. Ada yang lain? Cukup? Oke, ya. Setelah keluar keputusan ini, kira-kira langkah konkretnya nanti untuk ke depan seperti apa? Apakah mungkin akan silaturahmi ke PBNU atau ke PKB atau seperti apa yang karena kemudian hal ini langkah yang mungkin kami jalankan bahwa keputusan ini akan kita bawa langsung ke ketua PKB, karena kaitannya teman-teman dan para alim ulama ini mengharapkan kepemimpinan beliau. Maka kita akan soal, kita sampaikan ini. Kalau untuk di NU kan beda, ke PBNU kan ranahnya sudah beda. Ini kan ranah siasa, ya kita langsung ke PKB. Dan mungkin akan kita jumpai Dewan Suro DPP Pusat PKB dengan Gus Abdul Muhaimin selaku ketumnya. Nanti kita akan sampaikan ini loh warga Nahdlatul daerah istimewa Jogja mengatakan dengan seperti itu, dengan harus terus Gus misalkan seperti itu. Nah, ini langkah keduanya bahwa kemudian kita dalam edukasi ini terus akan berjalan di daerah-daerah yang lain. Ini mungkin di DIY, insya Allah kedepannya kita di Jateng, kedepannya lagi ke Jatim, kemudian kita teruskan ke Jabar, dan insya Allah sampai luar Jawa dan seluruh Nusantara. Cukup ya. Terima kasih kepada semua media, terima kasih atas kelapangan dan ruangan waktu panjenengan sedaya. Kami aturkan matur suwun sangat. Mungkin semuanya bisa berkah di sini, dan keputusan-keputusan yang kami sampaikan nanti akan juga menjadi pijakan langkah dari warga Nahdlatul, dan akhirnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.